sekalian, hafizani wa iyyakumullah. Yang garis bawahi kalimat da'an. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku akan jawab doanya apabila dia berdoa. Kalimat da'an, kalimat yang berbagai macam doa. Satu penafsiran. Penafsiran yang kedua adalah berbagai macam doa. Penafsiran kedua ia adalah baik doanya terlapas maupun doanya sekedar terbersit dalam hatinya, aku jawab juga. La haula wala quwata illa billah. Sekedar neberangan doang terjawab sida-sida Allah Ta'ala. Apalagi doa-doa ni terlupa. Ya Allah, ican gamak kaji jari dengan sugih. Set, langsung sugih. Ya, kaum ibadi ini ada jawabannya dari Allah. Ujibu, aku jawab dia. Kapan? Iza da'an, apabila dia berdoa, baik doanya itu terlapas maupun doanya itu sekedar berangan. Pelungguh iling di sini Nabi. Itu ada ayat, aku melihat mukamu berkali-kali menengadah ke langit. Sekedik-kedik Nabi nongah. Sekedik-kedik Nabi nongah. Nabi tidak pernah berdoa ini. Cuma terbersit di dalam hatinya, kapan kiblat itu engkau pindahkan ya Allah? Kapan kiblat itu aku pindahkan ya Allah? Allah tahu maksud dan tujuan nabinya menengadah ke langit berkali-kali itu bermohon agar kiblat itu dipindahkan dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Maka Allah pun berfirman, "Fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram." Sekarang palingkan mukamu ke Masjidil Haram. Berhenti kau berkiblat ke Palestina di Masjidil Aqsa. Nabi sekedar nongak doang, teka bulang sida-sida Allah Ta'ala. Katanya Pak Ustadz, bersedekah itu cepat kaya. La ya selapul sedekah. Ini sugih. Karena engkau itu bersedekah, keluarnya amal-amalanmu bukan dari kaum ibadi. Maka kalau pelungguh niki sudah masuk dalam grup kaum ibadi itu, semua yang terbit, baik itu amal-amalan, zikir-zikiran, wirid-wiridan, itu akan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan jawab. La ilaha illallah. Hebat tak orang ini? Tahaddus bin ni'matillah. Tiang punya teman, tergolonglah beliau di golongan ini. La haula wala quwata illa billah. Dia ketahuan nih cerita ada sifat sikap penganugerahan rahmat Allah yang tidak bisa ceritakan pelunggu. Kalau dia akan bercerita, ini dongeng di alam maya. Ini sekedar senipe. Kalau yang cerita sekarang, itu pelunggu anggap senipe. Itu cerita yang tidak ada wujud cerita keabstrakannya, tidak ada. Ini cerita beneran. Dan dia terjadi pada orang ini. Pada hamba Allah yang perhatikan kehidupannya, dia sudah menyematkan, menyandang gelar ibadi. Ayo, pacu-pacu, dengar kalimat yang niki, renungi kalimat ini supaya kita bisa praktikkan sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit. Insya Allah Allah geser nasib kita. Itu siapa orang yang sama nasibnya tahun 2000 kemarin, barisnya sama tahun 2021 dengan tahun 2022, ibadahnya sama tahun 2001 dengan tahun 2022. Itu serugi-rugi manusia. Harus beda, harus beda. Biar baju tidak berubah, never mind, tidak masalah. Biar keluarga tidak dari tahun kemarin sama dengan, tidak masalah. Sungguh yang mengalami perubahan besar adalah ruh, kondisi batin. Sekarang ini yang menyenangkan aku cuma satu, bila la ilaha illallah terus hidup dalam diriku ini, itu yang menyebabkan aku senang. Ini namanya perubahan. Ayo, wa iza sa'alaka ibadi anni, apa katanya? Fa inni qarib. Nyatakan, kasih tahu wahai kekasihku, fa inni qarib, aku itu dekat. Kalau aku dekat kepadanya, dengar jaminanku, dengar yang aku lakukan. Ujibu, aku akan jawab dia. Doanya, kalau dia berdoa, ujibu da'watad da'i iza da'an, aku akan jawab dia kalau dia berdoa. Syarat-syaratnya kita supaya menjadi orang ibadi itu apa syaratnya? Bisa tenang dengan zikir. Ulang, bisa tenang dengan
Iya atau ndek unin pengertian pengajian niki menurut pelunggung? Iya kan? Napi syarat dengan bau tama jari kelompok ibadi. Ini tenang dengan zikir. Napi jaminan dengan ibadi niki tekabulang doa. Tekabulang doa. Tekabulang doa ni mas sekalian. Si ndek bau si dengan ia bau. Ada ulama jamaah sekalian. Ini buah disayembarakan, diperlombakan. Sai bau buah jeliman niki kawin kanca anak. Unin pepatih niki anak enges darah kanca paden kenges. Kenapa? Ini ayah, ini pepatih saking kuat. Sok nebetijo pepatih niki bapak, ampun telengkak niki lumpuh manusia si sakti. Lalu dia berkata, siapa orang yang mampu memetik buah delima ini, aku kawinkan dengan anakku. Datang ulama Maulana Ainul Yakin tanpa sadar. Dia lewat bawa pohon jelima niki kelema kenyekan dengan ngupi. Padahal ini buah delima pitu jelo berbagai macam pepadu tayak demen sampai tayak reba demen tayak reba arasi langsung utaang darah dek nini bau. Ada yang terbang pas memetik buah delima lebur. Ini ustaz tuan guru sekedar liwat doang niki liwat lalu ngaji teri buah jelima niki pluk tahu dek nang kejut wayah hai liwat itu lah dengan bejamat ya jaga sekenen tuan guru nu. Kenapa? Ini delima berpuluh-puluh pepadu. Langan bumi patuh karya, bumi ndek ketahuan apa jago nih baru lupa kan ini. Itu bumi Lombok Barat itu saya undang dia untuk memetik buah delima. Itu tidak bisa. Kenapa? Buah delima ini adalah status ilmuku. Lamun bausin napiaran gadingang buah delima itu berarti sama ilmuku dengan dia, berarti dia boleh dia mengambil anakku. Harus yang pepadu, ya, kaya sekaya-kayanya, kuat sekuat-kuatnya. Ini tersinggung ampura nih. Ayo kita lanjut jamaah sekalian. Teri buah delima niki jamaah sekalian. Tahu dia nang kejut wayah. La ilaha illallah. Berarti itu anak bukan sembarang anak. Dia lewat siapa peluk. Ternyata apa? Dia seorang ustaz. Makanya ustaz itu tidak tahu ilmunya tinggi. Nah itu yang kita inginkan itu. Teri niki jamaah sekalian. Jatuh dia. Ini orang ibadi namanya ini. Ternyata ustaz ini dia lewat di depan rumah si pepadu ini menuju satu acara di mana beliau akan akad nikah dengan misannya. Teturut muri. Pas teturut muri dia masuk di komplek pesantren, pondok pesantren. Di pondok pesantren itu dengan rame bahwa beliau akan nikah. Melihat pernikahan itu si pepadu ini bilang, pepatih ini bilang, sudah kedung aku janji. Siapa orang yang mampu memetik buah delima ini, aku akan kawinkan dengan dia. Tidak ada yang mampu. Pelungguh menikah ustaz, tuan guru, sekedar deliwat doang teri buah jelima niki, berarti engkau punya ilmu tinggi. Hari ini sesuai dengan janjiku, aneh merari bareng anak. Nerima apa deh ustaz? Nih nerima. Baik, jamaah sekalian hafizani wa iyyakumullah. Lanjut apa ndek? Syaratnya apa? Harus ibadi. Syarat yang kedua. Syarat yang kedua niki. Syarat pertama pelungguh niki bisa masuk kepada kaum ibadi adalah harus tenang dengan zikir. Syarat yang kedua, fal yastajibuli. Hendaklah kamu menjawab semua perintahku. Ai ittaqillah fi kulli halin. Ndek kena sembahyang, ndek kena salat, ndek kena zikir, ndek kena puasa, ndek kena haji, ndek kena umrah, bukan. Fal yastajibuli. Hendaklah engkau itu wahai manusia taat kepada aku setaat-taatnya tanpa syarat. Lunas jamaah sekalian.
Sakit, sholat. Sehat, sholat. Susah, sholat. Senang, sholat. Nah jamaah sekalian, harus sholat. Dalam perjalanan, sholat. Sholat. Semua itu kau taat kepada Allah semutlak ketaatan. Berangkat oleh prayo jog dompu, arah zuhur, sholat. Le kapal ustad, sholat. Karem kapal ustad, sholat. Karem kapal, sholat. Dempang ustad, sholat. Teperbal tempengen ustad, sholat. Sampai kau berhenti sholat dan disolati, baru selesai taat. Taat itu mutlak. Fal yastajibu li ay bimakna apabila hadir dua perintah, perintah atasanmu dan perintah Allah, kau mutlak mentaati perintah Allah. Fal yastajibu li. Yang kedua, yang ketiga, naruh arah zuhur niki Bapak. Wal yu'minu bi. Syaratnya yang nomor 3 ialah hendaklah amanu itu kau proses menjadi wal yu'minu bi, menjadi orang yang terus menerus mengkondisikan keimanannya sampai bermakom kau menjadi orang mukmin. Proses wal yu'minu bi, hendaklah engkau proses imanmu dan proses keimananmu itu kepada aku. Kenapa? Di ujung ayat pelunggum iling ada harapan di sana, la'allahum yarsyudun. Semoga engkau menjadi orang yang mursyid, orang yang utama dan pertama. La haula wala quwata illa billah. La'allahum yarsyudun. Hanya satu keistimewaannya orang namanya orang ibadi niki. Apa itu? Ujibu, dia dijawab doanya. Lamun wah terjawab doa jadi niki jamaah sekalian, si lain dilihat wah mau. Nah, jadi apa dunia niki? Sebab doa doa terjawab. Itu ada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani nyekeun ngajahang niki. Nyekeun ngajahang niki Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Syekh Abdul Qadir Jailani masih buka kitab. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Munin doang gagak niki. Belingim iling sikap Syekh Abdul Qadir Jailani. Nyerang seriuk doang gagak niki. Terbersit li dalam angan kata terganggu aku ngajar marah ono tegorok belum gagak niki pluk mati. Nyerang seriuk doang si Syekh Abdul Qadir Jailani niki. Nyerang nengat doang niki langsung mati dan bekas gorokan di lehernya. Bagaimana kerasnya aura vibra unin teparan, getaran tauhid. Yang getaran tauhid ini Allah kabulkan apapun yang terbersit dalam relung hatinya paling dalam, mati Allah matikan. Kebalik jungkling. Nah, jamaah sekalian lamun arak mau dengan ini orang ibadi ini. Angka parap tejulu dengan si bemontor wah gelar ibadi. Dendek perenang le julu. Kojoh anak matan tekojoh isi. Ngertada wahayeun kaum ibadi niki je, wahayeun niki. Lagu alhamdulillah kaum ibadi niki lamun dek terganggu nian dek mengganggu. Nah, nyerang ingat doang niki cep. Kita takut artinya pandangan sorot penenteng, sorot pandangan orang yang ibadi ini memiliki getaran maut. Angka ditebani udah semama meni model. Dia minta dek mati niki ustazat, dia menengat langsung mati sih. La ilaha illallah. Iling juga kekuatan kaum ibadi. Iling ini kekuatan kaum ibadi. Wahai anakku, kenapa kau tukar itu beras, kau tukar itu tolang antap, tolang kedelai dengan pasir? Mak, saya bukan pasir di dalam karung itu, Mak. Bagaimana itu kamu tidak mengatakan pasir? Semua pelayan-pelayan ini melihat dengan mata kepalanya kau isi dia karung-karung itu dengan pasir lalu kau naikkan di kapal. Itu kan kata pelayan-pelayan. Bukan, Mak. Kau salah lihat lah.
Itu kau isi kapal dengan karang-karang. Tidak, ma. Ini kaum ibadi selalu lemah. Lamun kaum pelugum, ini saya. Wahai digama, kaum budu narantianya. Tidak, ma. Di kapal itu kelapa, ma. Di kapal itu ubi, di kapal itu beras, ma. Tidak. Ayo kita lihat. Lalu serius si Ina, ternyata pasir yang diisi tadi berubah jadi beras. Karang-karang yang naik tadi berubah jadi kelapa, ambon, gandum. Yang mampu seperti ini kaum ibadi. Tinggal satu. Al-Maghfurlah Bapak Maulana cerita. Apabila Syekh Hasan As-Sazali ingin berkelor, ingin makan, ingin mendahar, beliau tidak ke dapur, beliau tidak ke warung, beliau tidak ke rumah makan, tapi kemana beliau? Ke pinggir pantai. Syekh Hasan As-Sazali memungut pasir yang paling lembut di pinggir pantai, beliau pegang, lalu beliau makan. Pasir kelihatan oleh mata kasar. Kemungkinan rasa yang engkau terka-terka adalah seperti rasa pasir. Tidak, itu seperti rasa roti yang pabriknya minal jannah, surga oleh pabrik. Siapa yang mampu ini? Kaum ibadi. Demen tendik berdua semama meni model. Demen tendik. Lalu angku tang gres pesisi. Tulu ang lek piring. Ya, kan demen kemarin iki model. La haula wala quwata illa billah. Angka aneh. Paling demen adalah bersemama dengan berjejuluk kaum ibadi. Lakukan sulit juga yang seperti ini. Ya, sulit juga. Ada juga perempuan sudah menapaki bermakom kaum ibadi. Siapa itu? Rabi'atun al-Adawiyah. Apa kata beliau? Ya Allah, sujudku ini, tasbihku ini, zikirku ini, tandanya, alamatnya, adresnya, harapan dalam hatiku jika akan aku mau masuk surga dengan ibadahku. Tutup surga itu. Jika sujudku juga ini, zikirku juga ini, tasbihku juga ini, majelis ilmuku juga ini, gara-gara aku takut kepada nerakamu, ya Allah, buka nerakamu, belebak aku letun, kelak aku tun, sampai tubuh ini luluh lantak dalam nerakamu. Tapi sungguh ya Allah, sujudku bukan karena surga dan nerakamu, bukan. Aku menyebutmu beribu-ribu, tasbihku beribu-ribu pagi dan petang, bukan aku takut nerakamu, bukan aku ingin surgamu, no way, bukan ya Allah. Jawaban Allah, dong. Kan pertanyaan, dong. Mahzufun takdirhu, dong apa? Ini apa ya kan? Aku beribadah berzikirmu karena rindu dan cintaku kepadamu ya Allah. Silahkan masukkan ke dalam nerakamu, tapi pada saat engkau masukkan aku ke dalam neraka, dalam ridomu aku senang 1000 senang. Arak bani berdoa meni model. Kan tiang baru niki. Lagu den arak bani kena amin. Karena ndik man ya kaum ibadi ni kaum makam aran niki. Nggih karena surah arak zuhur niki berembe-rembe kelebet tentah. Silin dengan laut. Ya. Entah taniki. Nggih. Mudah-mudahan apa yang demen dengan ngaji niki. Aku